analisa kita ditarget di 0. Teknik scalping dengan menggunakan, Saya akan memberikan review buy gold. mengukur kejenuhan pasar ya. Kembali lagi kita ke Banitra Channel. Apa kabar teman-teman trader hari ini? Oke guys, welcome back Banitra Channel. Sebelumnya happy weekend buat teman-teman trader. Semoga yang tradingnya selama 1 minggu ini udah pada profit dan yang pasti di WD profitnya. Oke, jadi di video Banitra Channel kali ini kita akan melanjutkan ya penjelasan strategi supply and demand yang sebelumnya udah dijelaskan di video part pertamanya. Kalau teman-teman ada yang belum tonton videonya, silahkan tonton terlebih dahulu agar bisa mengerti mana aja zona yang termasuk ke area supply and demand. Oke, jadi kita akan lanjut bahas zona rally based drop dan drop based rally. Oke, nah di sini kita sudah buka ya di grafik GBP Audi. Kita akan bahas dulu yang pertama, itu rally based drop. Jadi rally based drop itu artinya, nah teman-teman bisa perhatikan pada chart GBP Audi di sini ada zona rally based drop. Ketika harga bergerak naik, lalu dia membentuk sebuah base ya. Ini area sideway. Nah, dia membentuk sebuah base. Kemudian harga terjadi drop atau turun ya. Nah, ini yang dinamakan rally based drop dan ini termasuk area supply. Jadi teman-teman, kalau harga, nah contohnya seperti ini, harga masuk ke dalam area supply, teman-teman bisa lakukan entry sell atau bisa pasang PO sell limit di kisaran area supply. Bisa pasang PO sell limit ya di sini. Lalu harga pun setelah dia masuk area supply dan dia bergerak turun atau terjadi reversal ya, bergerak down. Oke, kita lanjut zona drop based rally ya. Kita akan coba cari area zona drop based rally. Nah, sebelumnya aku ingetin teman-teman, dalam mencari level area supply and demand, teman-teman harus rajin melihat ke kiri ya, atau melihat tren yang sudah terbentuk sebelumnya, karena supaya kita bisa menentukan mana area supply ataupun mana area demandnya. Oke, kita lanjut area drop based rally. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, sini teman-teman bisa perhatikan ya, ketika harga terjadi drop atau terjadi penurunan, kemudian dia membentuk base. Nah, ini membentuk base ya, lalu dia bergerak naik ya, atau rally. Nah, ini yang dikatakan drop based rally ya. Nah, ini masuk ke dalam area demand. Inilah level demand area ya. Jadi ketika harga berada di area demand, teman-teman bisa entry buy di kisaran area demand ya di sini, ataupun bisa pasang PO buy limit ya. Lalu harga setelah dia masuk ke dalam area demand, kemudian dia pun bergerak naik ya untuk beberapa periode ke depan. Harga pun up. Oke, mungkin teman-teman sedikit sudah paham lah ya.
kita akan coba cari lagi. Nah ini juga ya, ini area drop base rally ataupun ini zona supply ya. Nah ini zona supply. Ya sama seperti konsepnya itu sama seperti support and resistance ya. Jadi ketika teman-teman sudah menandai area support resisten, itu pun juga bisa disebut sebagai zona supply ataupun zona demand. Nah ini juga ya rally base drop. Nah di sini teman-teman bisa sell setelah harga masuk ke area supply. Kita coba cari zona drop base rally ya. Nah ini juga ya, ini termasuk juga sebagai area drop base rally. Nah ini dia sideways ya, berjejer candlenya. Nah ini area demand ya. Oke, jadi seperti itu ya guys, dalam kita menentukan supply and demand analysis. Nah, satu hal yang paling penting ya, yang paling penting dalam menggunakan strategi supply and demand, apabila terjadi breakout, contohnya misalkan dia breakout di area supply, itu teman-teman jangan lagi menahan entry sell ya, menahan entry sell karena harga akan lanjut terus up ya menuju area supply yang ada di atasnya ataupun area supply berikutnya. Jadi teman-teman jangan paksakan untuk menahan entry sell tadi ya. Justru itu kalau apapun teman-teman bisa pasang stop lossnya di atas area supply. Nah jadi kalau bisa ya, kalau bisa teman-teman cari area supply and demand itu yang masih fresh ataupun harga belum menyentuh sama sekali ataupun belum masuk sama sekali masuk ke dalam area supply ataupun area demand ya, masih fresh. Nah kita coba cari area supply yang udah di break ya. Cari dulu area supply yang berhasil di break. Nah contohnya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ini ada area supply yang dia berhasil di break ya. Nah ini area supply yang berhasil di break, yang awalnya dia tuh masih fresh, harga masuk ke area supply, kemudian dia bergerak turun lalu melakukan retest lagi ya, kemudian dia turun lagi, kemudian dia retest lagi dan akhirnya dia berhasil di break. Nah seperti ini dia berhasil di break ya, kemudian harga bergerak naik ya. Jadi teman-teman jangan lagi memaksakan untuk menahan posisi sell tadi, atau teman-teman bisa pasang stop loss ya, karena biasanya kalau area supply ataupun area demand yang
selalu yang udah di retest ulang beberapa kali itu rawan terjadinya breakout. Jadi kalau bisa teman-teman cari area supply ataupun demand yang masih fresh. Oke, jadi seperti itu penggunaan strategi supply and demand. Dari video part pertama sudah dijelaskan juga. Sekali lagi kalau yang belum tonton silahkan tonton dulu. Dan untuk yang video part keduanya yang ini ya, mungkin teman-teman udah paham. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, silakan. Nanti kami akan juga segera jawab ya pertanyaan teman-teman kalau masih ada yang bingung. Dan buat teman-teman yang sedang mencari informasi broker yang terregulasi ya, ataupun ya aman, baik itu deposit ataupun withdraw, teman-teman bisa chat ke kami ya, chat ke kami. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan signal juga secara gratis, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram ya, grup diskusi seputar trading sekaligus signal. Dan sebelumnya kami ucapin terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan jangan lupa dukung terus channel Banitra ya, agar bisa berkembang. Dan sampai jumpa di next video seputar edukasi dan analisa trading forex.